seperti apa. Tapi kalau memang bisa nanti bisa kan seperti itu. Download dulu di sini, ambil wifi, ambil pakai flash disk misalkan file-file itu tadi. Nanti pelajarinya di rumah dengan yang ada di rumah, fasilitas yang ada di rumah. Jadi itu tadi. Jadi jangan khawatir sekarang itu tadi fasilitasnya sudah sangat banyak. Saya nggak punya uang misalkan ya itu tadi. Kalau nggak punya itu masih ada waktu di sekolah ada sampai jam 3 sore misalkan ya nggak apa-apa nggak pulang dulu di sekolah sampai jam 3 sore belajar di sekolah sampai jam 3 sore mau belajar sama teman-temannya boleh silakan karena memang kalau sudah mau tujuannya itu tadi apalagi mau tes UTBK soalnya sudah kalau bahasa saya sudah di atas levelnya waktu pelajaran di sekolah jadi memang ada levelnya sudah sedikit naik dibandingkan yang kalian terima di sekolah tapi pasti juga di sekolah ada bimbingan belajar dan lain-lain kalau terutama kalau sudah kelas 12 itu pasti sudah kayaknya tiap hari harus belajar itu memang iya kalau sudah kelas 12 tapi memang mulainya sebenarnya harusnya mulai kelas 10 kenapa saya bisa bilang begini karena memang saya dulu juga mengalami walaupun dulu juga saya malas-malasan juga biasa kalau sudah lewat itu menyesal kenapa saya dulu kan mundur ya tapi yang kelas 12 jangan berkecil hati walaupun mungkin sudah banyak proses yang dilalui gitu ya nggak tahu pendaftaran ininya sudah kan di divisi sudah tutup ya atau masih buka nggak tahu saya yang kelas 12 atau masih dibuka ya kelas 12 kan divisi untuk masih akan mulai ya kayaknya ini ya awal tahun depan ya kayaknya ya untuk yang apa sih SNMPTN ya karena untuk SNMPTN itu kan yang tanpa tes itu tadi nah, mungkin itu referensinya biasanya dari kakak-kakak kelasnya kakak-kakak kelasnya lihatnya gimana seperti itu jadi sebagai sekarang kelas 12 sebagai kakak kelas juga harus ini maksud saya harus menentukannya sesuai dengan yang kalian sukai jangan hanya asalkan saya bisa diterima di perguruan tinggi negeri jangan seperti itu kenapa? Karena nanti apalagi sudah urusannya dengan SNMPTN saya sudah diterima di perguruan tinggi X jurusan Y ternyata sebenarnya saya nggak suka saya hanya tidak masuk ke sana yang berdampak siapa? Yang berdampak adalah adik-adik kelas kalian kasihan sekali sama adik-adik kalian yang ternyata sebenarnya punya passion ke sana punya harapan tinggi saya bisa kuliah di jurusan itu tapi karena tadi karena kelasnya yang melakukan apa ya yang ya itu tadi karena dia sebenarnya hanya iseng-iseng saja coba-coba saja gitu kan nggak tahu untuk membuktikan ke siapa bisa jadi untuk membuktikan ini loh ternyata saya bisa kok diterima gitu hanya untuk pembuktian saja jangan sampai seperti itu jadi kalau saya ternyata seperti itu ke yang terutama kelas 12 gitu ya jadi benar-benar dipikirkan saya sukanya kuliah di mana jurusan apa kemudian harus tahu benar-benar juga jurusan ini nanti apa yang kira-kira dipelajari di sana jangan hanya namanya saja yang keren tapi nggak tahu nanti di sana belajar apa jadi harus juga membaca atau men-search itu banyak sekali yang tertipu sebenarnya dengan teknik kimia kenapa ke teknik kimia saya suka kimia kenapa tidak di kimia bisa karena tidak kerennya teknik kimia begitu masuk ke teknik kimia wow tidak ada kimia sama sekali semuanya fisika padahal saya masuk ke sana karena saya tidak suka fisika ya banyak sekali yang tertipu seperti itu ternyata masuk ke sana lebih banyak fisikanya dibandingkan kimianya hanya sebagian kecil saja tapi yang sebagian besar adalah fisika padahal karena saya menghindari fisika saya tidak mau ke teknik kimia saya pilih teknik kimia karena saya menghindari jurusan pelajaran fisika ternyata begitu masuk karena bahasanya teknik yang namanya teknik itu pasti fisikanya banyak ya, itu tidak hanya 1-2 orang yang tertipu maksud saya semuanya itu yang sudah masuk ke sana pun banyak akhirnya apa akhirnya ya itu tadi tahun depan saya ikut tes lagi deh gitu saya ternyata nggak bisa di sini gitu kan jadinya buang-buang duit gitu ya buang waktu gitu jadi benar-benar dipikirkan saya itu mau mana jangan hanya ngomong gengsi
gengsi itu tadi jangan. Ya, oh saya suka ngajar, tidak apa di UNESA, di UM seperti itu, karena saya pengen jadi guru, karena saya memang sangat suka mengajar. Saya suka mengajar anak-anak, ya nggak apa-apa, ambil pendidikan PAUD misalkan. Saya suka mengajar anak TK gitu, seperti itu. Jadi tidak hanya itu tadi, tidak hanya ngomong gengsi saja. Ya, saya ini ya, termasuk saya itu juga salah satunya ada gengsinya kalau saya di statistik. Saya suka matematik, tapi saya tidak mau jurusan matematik. Itu dulu memang saya seperti itu. Jadi sama guru bimbingan belajar saya itu begini. Kenapa ke statistik dan matematik, katanya suka matematik? Iya, tapi saya nggak mau matematik. Saya maunya di statistik. Itu terlalu tinggi grade-nya, nggak apa-apa. Terima itu kuliah. Itu salah satunya karena memang ada gengsi tadi, gengsi grade itu tadi. Dan begitu saya memang masuk ke statistik, memang agak berbeda sama matematik, jauh berbeda sama matematik. Tapi basicnya memang matematik, jadi harus kuat di matematiknya kalau ke statistik. Walaupun tidak hanya matematik yang dipelajari di sana, tapi banyak lagi ilmu yang lainnya. Jadi sesuai dengan yang disukainya apa, maka mau pendidikannya ke sana. Jadi biar itu tadi tidak sia-sia nanti waktunya dan ininya semuanya tidak sia-sia. Kalau benar-benar mau kuliah. Yang mungkin yang terakhir dari saya gitu ya, jangan khawatir misalkan saya orang tua saya tidak orang yang sangat mampu untuk membiayai saya studi lanjut seperti itu. Jangan khawatir, sekarang beasiswa itu ada di mana-mana. Terutama kalau kalian mau kuliahnya ke yang jauh kalian, ITB ke UI itu lebih banyak lagi dibandingkan yang di Jawa Timur maksud saya. Gitu. Jadi kalau yang di sana itu banyak sekali beasiswa. Jadi beasiswa itu bisa ada yang beasiswa ketika kalian masih SMA, ada beasiswa itu yang nanti ketika kalian sudah semester 3 minimal. Jadi kuliah dulu, keterima dulu, baru bisa mengajukan beasiswa. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang beasiswa itu ketika kalian kelas 12, kalian baru bisa mengajukan beasiswanya itu. Cuman kalau yang untuk tapi biasanya beasiswa itu tutupnya itu di akhir tahun seperti ini. Jadi bulan September, Oktober. Jadi untuk yang kelas 12, rasanya yang tadi yang bisa untuk seperti mimpi gitu ya, yang bisa membiayai mulai awal masuk kuliah, itu mungkin beberapa sudah tutup untuk yang anak kelas 12. Tapi untuk yang kelas 10 sama kelas 11 masih bisa. Caranya gimana? Banyak sekali kalian jangan pakai Google info beasiswa untuk lulusan SMA atau S1 gitu ya, seperti itu banyak sekali ada beasiswanya, itu yang di dalam negeri itu tadi. Kemudian bisa juga kalau saya pengennya langsung kuliahnya ke luar negeri itu juga bisa, biaya semuanya ke luar negeri iya. Kalau menggunakan beasiswanya dari pemerintahan sana, misalkan kalau di Jepang itu ada Mombusho seperti itu, bisa biaya full dari Mombusho-nya, dari Jepang maksud saya. Jadi full ada biaya hidup di sana, ada biaya kuliahnya sudah dikasih semuanya. Nanti, tapi untuk tiket pulang perginya hanya dikasih satu saja. Kalau pengen pulang pergi setiap tahun, biasanya ini yang kuliah di luar negeri itu biasanya nanti tiap weekend 1 minggu cari kerja tambahan. Kerja tambahan untuk apa? Biar saya bisa pulang setiap tahun. Gitu. Hanya untuk itu saja biar bisa pulang setiap tahun. Jadi saya kerja tambahan tanpa. Itu yang di luar negeri. Luar negeri juga sekarang banyak. Ada yang di Jepang itu tadi, bisa juga ke Qatar, bisa juga ke ke Belanda ada juga. Jadi banyak sekali yang mau S1 langsung ke luar negeri bisa. Apakah dari SMA ada berpeluang? Sangat berpeluang kalau kalian bersungguh-sungguh gitu kan. Kuncinya sekolah dimanapun asalkan bersungguh-sungguh. Gitu ya. Sudah banyak buktinya kok alumni SMA saja yang luar biasa. Dan itu maksud saya, gitu ya. Jadi jangan berkecil hati walaupun sekolahnya di desa, gitu ya. Sudah swasta di desa lagi, gitu ya. Tapi ya itu tadi, saya selalu bangga, gitu kan. Jadi kalau saya ini, saya loh dari desa, dari swasta, gitu. Tapi saya sekarang sudah di sini. Gitu. Jadi itu malah menjadi sebuah kebanggaan bagi saya, gitu. Jadi jangan berkecil hati seperti itu maksud saya. Gitu ya. Jadi jangan pernah khawatir gitu. Jadi walaupun nanti kuliah semester 3, semester 5 pasti banyak sekali beasiswa. Dan bentuk beasiswa itu ada 2. Dua-duanya itu syaratnya adalah nilainya harus bagus tetap. Jadi harus berprestasi. Tapi ada
ada satu yang biasanya khusus untuk yang apa bahasanya? Bukan, ya kan ada yang berprestasi, ada yang karena kemampuan orang tua. Ya, yang tidak yang apa namanya, jadi yang perlu mendapatkan surat kemampuan tidak, ya karena tidak mampu lah itu. Jadi ada dua jenis itu, tapi dua-duanya tetap nilainya harus bagus. Jadi walaupun yang butuh surat keterangan tidak mampu itu nilainya juga harus bagus. Tapi misalkan bu, saya loh tidak mampu, orang tua saya, apakah saya berpeluang juga dapat beasiswa? Iya, berpeluang. Jadi karena ada beasiswa yang pure untuk yang berprestasi. Jadi tidak peduli dengan latar belakangnya seperti apa. Jadi walaupun dia mampu, tapi dia bisa juga dapat beasiswa itu. Tapi itu tadi, yang tidak mampu malah lebih banyak sebenarnya. Jadi yang orang tuanya tidak mampu itu lebih banyak beasiswa yang di apa namanya, yang ditawarkan itu banyak sekali. Tapi yang berprestasi juga ada. Jadi jangan khawatir, misalkan orang tua saya sudah kaya, saya nanti cuma saya tidak akan pernah dapat beasiswa. Tenang saja, pasti ada. Tapi itu berarti khusus yang berprestasi saja. Dan biasanya semakin besar beasiswanya, semakin ketat ininya. Ada tesnya. Tidak hanya